Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada saat ini kami gugus tugas COVID-19 Provinsi Gorontalo ingin menyampaikan informasi update kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Kami menerima hasil dari pemeriksaan sebanyak 93 spesimen, di mana dari Balai POM sejumlah 86 spesimen dan dari Prodia 7 spesimen. Dari 93 spesimen ini ada 29 kasus baru yang positif. Kalau semalam, sebelumnya kita merilis ada 30 pasien baru, pada hari ini ada 29 pasien baru, di mana terdiri dari Kota Gorontalo 13 orang, Kabupaten Gorontalo 11 orang, Bone Bolango 4 orang, dan Bualemo 1 orang. Yang sembuh pada hari ini ada 2 orang, dan yang meninggal tidak ada, sehingga total pasien terkonfirmasi sampai dengan hari ini sejumlah 345 pasien. Yang meninggal 17 orang, dan yang sembuh 230 orang, serta yang masih dalam perawatan 98 orang. Pasien yang sembuh 2 orang tersebut adalah yang pertama pasien 140 atau SIFB, perempuan 21 tahun, Kelurahan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan swab kedua dan ketiga sudah dinyatakan negatif dan alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Pasien yang sembuh berikutnya pada hari ini adalah pasien 254 atau SS, perempuan 44 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, swab ketiga dan keempat dinyatakan negatif. Hari ini ada 17 spesimen yang positif lama, jadi ini pasien lama yang di swab masih tetap positif, yakni pasien 143 ALB, laki-laki 26 tahun, pasien 240 RSU, perempuan 25 tahun, pasien 243 IRY, laki-laki 36 tahun, pasien 246 FLA, laki-laki 27 tahun, pasien 247 RFK, laki-laki 27 tahun, pasien 251 TWS, perempuan 28 tahun, pasien 252 maksud kami pasien 252 WJM, laki-laki 44 tahun, pasien 255 YDK, laki-laki 43 tahun, pasien 256 SKN, laki-laki 19 tahun, pasien 257 INN, laki-laki 28 tahun, pasien 268 MIL, perempuan 66 tahun, pasien 275 ZDA, laki-laki 47 tahun, pasien 276 FDM, perempuan 35 tahun, pasien 282 PMA, perempuan 25 tahun, pasien 284 MBH, laki-laki 25 tahun, pasien 287 HSM, perempuan 55 tahun, dan pasien 315
DNSM perempuan 38 tahun, masing-masing swabnya yang terakhir masih tetap positif sehingga masih dinyatakan dalam perawatan. Pasien yang terkonfirmasi positif baru pada hari ini, kalau kemarin pasien kita sampai dengan 316, pada hari ini pasien berikutnya adalah pasien 317, nama RYT, perempuan 25 tahun, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di mana pasien ini adalah merupakan tenaga kesehatan atau nakes, hasil swabnya positif, sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 318, MHT, laki-laki 26 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 218 ini pula, maksud kami pasien 318 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Swabnya positif dan sementara persiapan rujukan atau dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 319, ECM, perempuan 29 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 319 ini juga merupakan tenaga kesehatan. Hasil swabnya positif dan sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Berikutnya pasien 230, STG 320, maksudnya pasien 320 STG, laki-laki 30 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 320 merupakan tracking kontak dari pasien 319. Dilakukan swabnya positif dan sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien 321 namanya TRB, laki-laki 39 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 321 merupakan juga nakes atau tenaga kesehatan. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara isolasi mandiri di rumah. Berikutnya pasien 322, nama MSK, laki-laki 41 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 322 ini juga merupakan nakes dan tracking kontak dari pasien 258 atau IRW. Hasilnya positif, PCR-nya positif, dan sementara persiapan untuk isolasi mandiri di rumah. Berikutnya adalah pasien 323, AFNK, perempuan 11 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 323 merupakan tracking kontak dari pasien 258 atau IRW. Hasilnya PCR-nya positif dan sementara persiapan isolasi mandiri di rumah. Pasien berikutnya 324 NRM, perempuan 65 tahun, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 324 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 258 atau IRW. Hasil PCR-nya positif dan sementara persiapan isolasi mandiri di rumah. Pasien berikutnya adalah pasien 325, IYH, perempuan 25 tahun. Pasien 325 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sementara dirawat di Rumah Sakit RSAS Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 326 RSJ, perempuan 25 tahun, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo.
pasien ini atau 326 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sementara dirawat di RSAS Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 327 FHU, perempuan 25 tahun, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Pasien 327 merupakan juga tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif dan sementara dirawat di RSAS. Pasien 328 ISD, perempuan 25 tahun, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 328 juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sementara dirawat di Rumah Sakit RSAS. Pasien 329 FSA, laki-laki 21 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien ini pula 329 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif, sementara dirawat di RSAS. Pasien 330 SWPM, perempuan 23, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien ini pula 330 merupakan tenaga kesehatan atau nakes. PCR-nya positif, sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 331 AGI, perempuan 24 tahun, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pasien 331 juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif dan sementara dirawat di RSAS. Pasien 332 nama NYD, perempuan 26 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 332 juga ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasil swabnya positif dan dirawat di RSAS Kota Gorontalo. Pasien 333 nama WAD, perempuan 24 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 333 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. Hasilnya PCR-nya positif dan sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 334 STT, perempuan 26 tahun, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 334 ini juga merupakan tenaga kesehatan atau nakes. PCR-nya positif dan sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 335 nama MSM, perempuan 23 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 335 ini merupakan juga nakes atau tenaga kesehatan. Hasil PCR-nya positif dan sementara dirawat di RSAS Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 336 SFSN, perempuan 23 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 336 adalah hasil screening mandiri dan ternyata PCR-nya adalah positif dan sementara akan dirawat di Rumah Sakit RSAS. Pasien berikutnya pasien 337 RHM, perempuan 56 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 337 ini juga adalah hasil screening mandiri, hasil PCR-nya positif dan akan dirawat di Rumah Sakit RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 338 HAN, laki-laki 16 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan merupakan hasil screening mandiri, hasil swabnya PCR-nya positif
akan dirawat di Rumah Sakit RSAS Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 339 UNY, laki-laki 47 tahun, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 339 sudah masuk RSAS sejak tanggal 6 Juli. Dilakukan PCR-nya positif dan ya, pasien ini dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu Kota Gorontalo. Pasien 340 adalah pasien ARZ, perempuan 56 tahun, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien 340 ini juga masuk rumah sakit sejak tanggal 2 Juli. Dilakukan PCR-nya positif. Pasien 341 ini bayi umur 3 hari, perempuan, Des Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Hasil PCR-nya positif dan alhamdulillah sekarang dalam keadaan baik. Sementara dirawat di Rumah Sakit RSAS Kota Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 342 NYD, perempuan 36 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 342 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu sejak tanggal 2 Juli 2020. Dilakukan swabnya positif. Dan pasien yang berikutnya adalah pasien 343 FTT, perempuan 53 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien 343 masuk rumah sakit sejak tanggal 7 Juli 2020. Dilakukan swab, hasil swabnya positif. Pasien berikutnya adalah pasien 344 MINU, laki-laki 44 tahun, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien ini 344 merupakan hasil screening, di mana rapidnya adalah reaktif dan dilakukan swabnya positif. Pasien yang terakhir adalah pasien 345 DEG, perempuan 53 tahun, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 345 ini juga merupakan hasil screening mandiri, di mana hasil swabnya adalah positif. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Dan di samping saya ada Ibu Nancy Pembengo yang sehari-harinya adalah sebagai Kepala Seksi Promokes yang sebagai tim Infocom. Untuk itu bisa dipersilakan untuk memberikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang pencegahan penanganan daripada COVID-19 ini. Silakan Ibu Nancy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dr. Prianto. Bapak Ibu warga masyarakat Provinsi Gorontalo yang saat ini sempat menyaksikan siaran kami sebagai tupoksi kami di promosi kesehatan, kami hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk selalu melakukan upaya-upaya promotif preventif dalam hal pencegahan COVID. Setiap konferensi pers selalu diingatkan berulang-ulang kali kita untuk selalu memakai masker, kemudian untuk menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter, dan juga kita harus rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan
saat ini kita juga harus memperhatikan sirkulasi udara atau pencahayaan di mana kita bekerja ataupun kita melakukan aktivitas. Karena itu juga merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi atau yang bisa menimbulkan penularan atau penyebaran virus. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap rajin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, rajin mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan kami sangat mengharapkan pemberdayaan masyarakat serta dukungan dari dunia usaha dan juga mitra-mitra potensial dalam melakukan pencegahan dan juga penanganan COVID-19 secara bersama-sama. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini, dan kita doakan semoga COVID-19 di Provinsi Gorontalo segera berakhir. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nancy Pembengo. Seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, sejak 1 minggu terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang makin hari makin naik, dan puncaknya pada 2 hari terakhir ini puncak yang kedua. Puncak yang pertama itu yang tertinggi 30 orang yang terkonfirmasi kemarin, dan hari ini terkonfirmasi 29 orang. Saya hanya ingin mengilustrasikan kepada kita semua, ibarat kita ini sedang berada dalam sebuah perlombaan lari. Kita belum sampai di garis finish saat ini. Maka saat ini bukanlah saat yang tepat untuk berhenti atau keluar dari garis pertarungan ini. Namun bagaimana kita terus bergegas dan tetap waspada, agar hingga di ujung perjalanan kita akan keluar sebagai pemenang, bukan kalah dalam pertarungan ini. Jadi siapapun di kita diharapkan untuk bisa mengambil peran, utamanya seperti tadi yang dikatakan adalah promotif preventif, mencegah. Memang pemerintah dan gugus tugas itu berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu mungkin untuk bisa menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi, baik yang di karantina mandiri, baik yang di karantina Pemda, baik yang dirawat di rumah sakit daerah, maupun yang dirawat di 2 rumah sakit rujukan ini, yakni Rumah Sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Ainun. Tetapi kita harus mengambil peran masih lebih efektif untuk kita mencegah. Pencegahannya adalah tidak bosan-bosannya. Saya menekankan satu yang sangat penting sekali, di samping yang lain-lain yang penting juga, yakni masker pada saat keluar rumah. Tidak bosan saya mengulang-ulangi, masker ini sangat-sangat penting untuk mencegah penularan, baik kepada orang yang dekat dengan kita, atau orang tersebut tidak bisa juga atau mengurangi penularan kepada kita kalau kita memakai maskernya adalah masker pakainya yang benar. Saya ulangi, memakai masker yang benar, maskernya menutupi hidung, kemudian menutupi mulut, dan sampai ke dagu. Jangan dilepas-lepas pada saat saudara-saudara atau teman-teman sekalian atau saudara saya, Bapak Ibu, warga Provinsi Gorontalo, jika berada di luar rumah, jika berada di kerumunan, ini tolong ini, karena saya berharap dari gugus tugas kita tidak perlu panik, tetapi kita harus waspada dan kita harus benar-benar disiplin di dalam hal ini. Insya Allah kami yakin dan insya Allah kami optimis dengan bantuan dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang disiplin untuk salah satunya saja memakai masker, insya Allah kurva ini akan turun. Kita berdoa, mudah-mudahan dengan disiplin kita bisa dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pandemi ini di Provinsi Gorontalo, di negeri ini insya Allah akan berakhir.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh awak media. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Infocom dan kami ucapkan terima kasih kepada tim tracking dan utamanya kepada juru translate. Kenapa ada yang mau ingin di? Tadi kan dok ada beberapa tenaga kesehatan itu Oh. Oh iya, bahannya ini dek, ini apa nakes kita ini dokter, bahkan dokter ahli ini yang sudah kena bahwa nakesnya juga ini nakes yang saat ini yang terkonfirmasi ada 16 orang. Hari ini kalau tidak salah dokter ada 3 atau 4. Yang lainnya perawat di 2 fasilitas kesehatan yang berbeda. Di 2 fasilitas kesehatan yang melayani langsung pasien-pasien COVID ini. Jadi ada lagi? Ya, jadi ya memang beberapa hari ini tenaga-tenaga medis banyak yang terpapar, ya kita bisa bantu mereka dengan kita menghindari supaya kita jangan tertular. Karena jumlah daripada kami tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo ini sangat-sangat terbatas, sangat sedikit. Ya, oke, tolong ini kan kepada seluruh keluarga, seluruh kerabat kita, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk kita sama-sama berjuang. Insya Allah kita harus optimis. Insya Allah COVID ini di Provinsi Gorontalo ini akan segera berakhir. Ya, pertanyaannya adik tadi memang tenaga kesehatan akhir-akhir ini cukup banyak. Hari ini 16 deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.